Kesaktian mati suri. Kisah nyata ini sungguh dapat dijadikan pelajaran bagi kita yang masih hidup. Ia adalah Ella Azahra aslinya, warga Pekanbaru yang mati suri 24 Agustus 2006 lalu. Gadis berusia sekitar 25 tahun itu memberikan kesaksian saat nyawanya dicabut dan apa yang disaksikan ruhnya saat mati suri. Sebelumnya aslinya memberi kesaksian, pamannya Rustam Effendi memberikan penjelasan pembuka. Aslinya berasal dari keluarga sederhana, ia telah yatim. Sejak kecil cobaan telah datang pada dirinya. Pada umur 7 tahun tubuhnya terbakar api hingga harus menjalani 2 kali operasi. Menjelang usai SMA, ia termakan racun. Tersebab itu menderita selama 7 tahun. Pada umur 20 tahun, ia terkena gondok hipertiroid. Gondok tersebut menyebabkan beberapa kerusakan pada jantung dan matanya. Karena penyakit gondok itu, maka Jumat 24 Agustus 2006 aslinya menjalani check up atas gondoknya di rumah sakit di Jakarta. Setelah itu, hasil pemeriksaan menyatakan penyakitnya di ambang batas sehingga belum bisa dioperasi. Kalau dioperasi, maka akan terjadi pendarahan, jelas Rustam. Karena itu, aslinya hanya diberi obat, namun kondisinya tetap lemah. Malamnya aslinya gelisah luar biasa, dan terpaksa pamannya membawa aslinya kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 12 malam itu, ia dimasukkan ke unit gawat darurat atau UGD. Saat itu dekat jantungnya dan napasnya sesak, lalu dibawa keluar UGD masuk ke ruang perawatan. Aslinya seperti orang ombak menjelang sakaratul maut. Lalu saya ajarkan kalimat thoiban dan syahadat. Setelah itu dan dalam pandangan saya aslinya menghembuskan napas terakhir, ungkapnya. Usai Rustam memberikan pengantar, lalu aslinya memberikan kesaksian. Mati adalah pasti. Kita ini calon-calon mayat, calon penghuni ke kubur. Begitulah ia mengawasi kesaksiannya. Setelah meminta seluruh hadirin yang memenuhi Grand Ballroom Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru tersebut membacakan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Tak lupa ia juga menasihati jamaah untuk menatap imam, amal dan ketakwaan sebelum mati datang. Saya telah merasakan mati, ujar anak yatim itu. Hadirin terpaku mendengar kesaksian itu. Sungguh terlalu sakit mati itu diceritakan. Rasa sakit seketika nyawa dicabut itu seperti sakitnya kulit hewan ditarik dari daging dikoyok, bahkan lebih sakit lagi. Terasa malaikat mencabut nyawa dari kaki kanan sampai tambahnya. Di saat itu, ia sempat diajarkan oleh pamannya kalimat thoiban. Saat di ujung napas, saya berpikir, ujarnya, sungguh sakitnya Pak, Bu, ulangan di hadapan lebih dari 300 alumni ISKI Pekanbaru. Diungkapkan ketika ruhnya telah tercabut dari jasad, ia menyaksikan di sekelilingnya ada dokter, pamannya, dan ia juga melihat jasadnya yang terbujur. Setelah itu datang 2 malaikat serba putih mengungkapkan Assalamualaikum kepada roh aslinya. Malaikat itu besar, kalau memanggil jantung rasanya mau copot. Gemeter, ujar asli menceritakan pengalaman matinya. Lalu malaikat itu bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, di mana kiblatmu, dan siapa orang tuamu? Ruh aslinya menjawab semua pertanyaan itu dengan lancar. Lalu ia bawa ke alam barzah. Tak ada teman kecuali amal, tambah aslinya yang ahad malam itu berpakaian serba hijau.
Seperti pengakuan pamannya, aslinya bukan seorang pendakwa, tapi malam itu ia tampil memberikan kesaksian bagaikan seorang mubalik. Di alam barzah ia melihat seorang ditemani oleh sosok yang mukanya berkudis, badan berbulu dan mengeluarkan bau busuk. Mungkin sosok itulah adalah amal buruk dari orang tersebut. Kemudian aslinya melanjutkan, "Bapak, Ibu, ingat telah mati." Sekali lagi ia mengajak hadiri untuk bertaubat dan beramal sebelum ajal menjemput. Di alam barzah ia melanjutkan kesaksiannya. Ruh aslinya dipimpin oleh 2 orang malaikat. Saat itu ia ingin sekali berjumpa dengan ayahnya. Lalu ia memanggil malaikat itu dengan ayah. "Wahai ayah, bisakah saya bertemu dengan ayah saya?" tanyanya. Lalu muncullah satu sosok. Ruh aslinya tak mengenal sosok yang berusia antara 17 sampai 20 tahun. Sebab ayahnya meninggal saat berusia 65 tahun. Ternyata memang benar sosok muda itu adalah ayahnya. Ruh aslinya mengucapkan salam ke ayahnya dan berkata, "Wahai ayah, janji saya telah sampai." Mendengar itu, ayah saya menangis. Lalu ayahnya berkata kepada aslinya, "Pulanglah ke rumah, kasihan adik-adikmu." Tuh aslinya pun menjawab, "Saya tak bisa pulang karena janji telah sampai." Usai menceritakan dialog itu, aslinya mengingatkan kembali kepada hadirin bahwa alam barzah dan akhirat itu benar-benar ada. Alam barzah, akhirat, surga dan neraka itu betul ada. Akhirat adalah kekal, ujarnya bak seorang pendakwa. Setelah dialog antara ruh ayahnya dan aslinya, ayahnya tersebut menunduk, lalu 2 malaikat memimpinnya kembali. Ia bertemu dengan perempuan yang beramal soleh yang mukanya bercahaya dan wangi. Lalu ruh aslinya dibawa ke kursi yang empuk dan didudukkan di kursi tersebut. Di sebelahnya terdapat seorang perempuan yang menutup aurat. Wajahnya cantik. Ruh aslinya bertanya kepada perempuan itu, "Siapa kamu?" Lalu perempuan itu menjawab, "Akulah amal kamu." Selanjutnya ia dibawa bersama 2 malaikat dan amalan berjalan menelusuri lorong waktu melihat penderitaan manusia yang disiksa. Di sana ia melihat seorang laki-laki yang memikul besi yang sangat berat. Tangannya dirantai ke bahu, pakaiannya koyak-koyak dan baunya menjijikkan. Ruh aslinya bertanya kepada "Siapa manusia ini?" Amal aslinya menjawab, "Seorang tersebut ketika hidupnya suka membunuh orang." Lalu dilihatlah orang yang kulit dan dagingnya lepas. Ruh aslinya bertanya ke amalan tentang orang tersebut. Amalannya menyatakan bahwa manusia tersebut tidak pernah sholat. Selanjutnya tampak pula oleh ruh aslinya manusia yang dihujamkan besi ke tubuhnya. Ternyata orang itu adalah manusia yang suka berzina. Tampak juga orang saling bunuh. Manusia itu ketika hidup suka bertengkar dan mengancam orang lain. Dilihatkan juga para ruh aslinya. Orang yang ditusuk dengan 80 tusukan. Setiap tusukan terdapat 80 mata pisau yang tembus ke dadanya, lalu berlumuran darah. Orang tersebut menjerit dan tidak ada yang menolongnya. Ruh aslinya bertanya pada amalannya, dan dijawab orang tersebut adalah orang yang suka membunuh. Ada pula orang yang dihempaskan ke tanah, lalu dibunuh. Orang tersebut adalah anak yang durhaka dan tidak mau memelihara orang tuanya ketika di dunia. Perjalanan melusuri lorong waktu terus berlanjut. Sampailah ruh aslinya di malam yang gelap, kelam dan sangat pekat, sehingga 2 malaikat dan amalan yang ada di sisinya tak tampak. Tiba-tiba muncul suara orang mengucap,
Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada yang mengalungkan sesuatu di lehernya. Kalungan itu ternyata tasbih yang memiliki biji 99 butir. Perjalanan berlanjut. Ia nampak tepak tembaga yang sisinya mengeluarkan cahaya. Di belakang tepak itu terdapat gambar Ka'bah. Di dalam tepak terdapat batangan emas. Ruh aslinya bertanya pada amalan tentang tempat itu. Amalan menjawab tempat tersebut adalah husnul khotimah. Husnul khotimah secara literal berarti akhir yang baik, yakni keadaan di mana manusia pada akhir hayatnya dalam keadaan berbuat baik. Selanjutnya ruh aslinya mendengarkan adzan seperti adzan di Mekah. Ia pun menyatakan kepada amalannya, "Saya mau sholat." Lalu dua malaikat yang memimpinnya melepaskan tangan ruh aslinya. "Saya pun bertayamum, saya sholat seperti orang-orang di dunia sholat," ungkap aslinya. Selanjutnya ia kembali dipimpin untuk melihat Masjid Nabawi. Lalu diperlihatkan pula kepada ruh aslinya makam Nabi Muhammad SAW. Di makam tersebut batangan-batangan emas di dalam tepak. Husnul khotimah itu mengeluarkan cahaya terang. Berikutnya ia melihat cahaya seperti matahari tapi agak kecil. Cahaya itu pun berbicara kepada ruh aslinya, "Tolong kau sampaikan kepada umat untuk bersujud di hadapan Allah." Selanjutnya ruh aslinya menyaksikan miliaran manusia dari berbagai abad berkumpul di suatu lapangan yang sangat luas. Ruh aslinya banyak berjarak sekitar 5 meter dari kumpulan manusia itu. Kumpulan manusia itu berkata, "Cepatlah kiamat, aku tak tahan lagi di sini ya Allah." Manusia-manusia itu juga memohon, "Tolong kembalikan aku ke dunia, aku mau beramal." Begitulah di antara cerita aslinya terhadap apa yang dilihat ruh saat ia mati suri. Dalam kesaksiannya, ia senantiasa mengajak hadirin yang datang pada pertemuan alumni SKQ untuk bertaubat dan beramal soleh, serta tidak melanggar aturan Allah. Apa yang disampaikan aslinya mungkin bukti yang ditunjukkan Allah kepada kita semua. Ternyata hidup ini hanya sementara, hanya amal juga hati yang bersihlah yang mampu menuntun kita menuju jalan ke hadapan Ilahi.